warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, minggu kemarin kita belajar tema 1 subtema 1. Sekarang kita akan belajar tema 1 subtema 2. Tapi pembelajaran 1 sampai dengan 3 dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mulailah mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Hebat, luar biasa, semuanya sehat. Nah, kalau semuanya sehat, kalian duduk yang rapi, menyiapkan buku paket. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Subtema 2. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat meminta tolong. Nah, dulu pernah kan di kelas 1 diajarkan oleh Pak Indro tentang kalimat ajakan dan kalimat meminta tolong. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena mulailah ingin ketika anak-anak mengajak teman-teman atau ketika anak-anak meminta tolong dengan teman harus dengan bahasa yang baik dan sopan. Ya, harus dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan ketika kalian mengajak itu harus dengan kata-kata yang sesuai. Nah, kalau begitu langsung saja kita akan belajar kalimat ajakan dan kalimat permintaan tolong. Hari ini kita belajar kalimat ajakan dan kalimat meminta tolong. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Ada artinya, ciri-cirinya, dan contoh kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat ajakan yang A, diawali kata mari, ayo, dan yuk. Yang B, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang C, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, itulah ketiga ciri-ciri kalimat ajakan. Pasti anak-anak tidak asing, karena dulu di kelas 1 kalimat ajakan pernah diajarkan oleh Pak Indro. Berikut adalah contoh kalimat ajakan. Yang pertama, ayo temani aku beli buku tulis. Dilihat, diawali dengan kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Paling belakang sendiri ada tanda serunya. Yang kedua, mari makan bakso bersama ayah. Nah, diawali dengan kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, yuk kita pergi ke museum Diponegoro. Nah, diawali dengan kata yuk dan diakhiri dengan tanda seru. Itulah contoh kalimat ajakan. Selanjutnya, kita akan belajar kalimat meminta tolong. Kalimat meminta tolong adalah kalimat yang digunakan ketika kita akan meminta pertolongan orang lain. Ciri-ciri kalimat meminta tolong. Yang pertama, berisi kalimat meminta bantuan kepada orang lain. Yang kedua, menggunakan kata tolong. Jadi ketika ingin meminta tolong harus menggunakan kata tolong. Yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang santun. Dan yang terakhir, diakhiri dengan tanda baca seru. Jadi, hampir sama kalimat meminta tolong dengan kalimat ajakan. Kalimat meminta tolong juga sama-sama menggunakan tanda seru. Yang beda kalau kalimat ajakan itu ada kata mari, ayo, dan yuk. Kalimat meminta tolong itu dengan menggunakan kata tolong. Berikut contoh kalimat meminta tolong. Gerard, tolong ambilkan pensil di meja. Nah, itu ada kata tolong dan diakhiri dengan tanda seru. Tolong cucikan buah jeruk yang ibu beli. Nah, ada kata tolong dan tanda seru. Ibu, tolong ambilkan koran ayah. Itu juga ada kata seru dan kata tolongnya. Kakak, tolong belikan gula pasir di warung. Nah, ada kata tolong juga dan ada tanda serunya di belakang. Yang terakhir, Raisya, tolong angkatkan jemuran ibu. Nah, itulah contoh kalimat meminta tolong. Di situ ada kata tolong dan diakhiri dengan tanda seru. Sangat mudah sekali bukan? Kita belajar kalimat ajakan dan kalimat meminta tolong.
Nah, tugas. Silahkan anak-anak di rumah kerjakan Google Form yang sudah Bu Laila buat. Nah, nanti Google Form-nya Bu Laila cantumkan di dalam e-learning. Anak-anak mengerjakannya tepat waktu ya. Bu Laila harap sebelum jam 12 malam semua tugas sudah terkumpul ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan pembelajaran atau video pembelajaran tentang kalimat ajakan dan kalimat meminta tolong. Mudah sekali bukan? Kita ingat kembali ya, kalimat ajakan itu kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, ada ciri-cirinya kalimat ajakan. Yang pertama, diawali dengan kata ayo atau mari atau yuk. Nah, kalimat ajakan yang kedua ciri-cirinya diakhiri dengan tanda baca seru. Ciri-ciri yang ketiga dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Itulah kalimat ajakan. Ada contohnya. Yuk, ayo, kita main layang-layang. Jadi milih salah satu, mau pakai ayo boleh, mari boleh, atau yuk. Nah, sekarang kalimat meminta tolong. Kalimat meminta tolong pun hampir sama dengan kalimat ajakan. Yang membedakan kalau kalimat minta tolong harus ada kata tolong. Nah, dan diakhiri tanda seru. Contohnya, misalnya, Dinda, tolong ibu ambilkan pensil di kamar. Nah, itu kalimat minta tolong. Nggak boleh gini, Dinda, ambilkan pensil di kamar. Nah, itu tidak sopan, jadi harus ada kata tolong. Oke anak-anakku, mudah sekali bukan? Kalian harus ingat ketika kalian sudah ditolong atau ketika kalian habis meminta tolong kemudian ditolong, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Nah, 3 kata yang harus kalian ingat itu yang pertama, kalau minta tolong harus bilang tolong, sudah ditolong ucapkan terima kasih, kalau bersalah kalian harus meminta maaf. Nah, itu sangat sepele tapi kadang ada yang tidak ingat. Jadi kalian harus ingat itu ya. Nah, sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Nanti Bu Laila akan kirimkan Google Form-nya. Kalian kerjakan. Bu Laila tunggu sampai pukul 12. Oke, mengerjakannya. Bu Laila ingin tepat waktu, jadi nanti tugasnya tidak menumpuk-numpuk. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu. Jangan lupa setor hafalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.